kecil, kasihan nanti penjual. Aduh. Nah, tapi kalau dipotongnya kecil, ketika digoreng jadi banyak. Nah, bagaimana supaya dia ini jadi menggumpal? Dikasihlah namanya W. Ada itu Belanda itu diblokade sama Jepang. Tempat itu tidak ada apa, ikan-ikan apa. Tapi orangnya kok tidak busuk apa, sehat apa. Ternyata ya makan tahu tempe itu lauknya. Aduh, untuk di tahu, kedelai lokal itu lebih baik dibandingkan impor. Karena dia mempunyai saripati, itu lebih banyak 5%. Bisikers, selamat datang di Bisik. Bincang asik. BIC, sharing informasi dan kebijakan. Ini ada apa nih Pak di depan kita? Ini banyak ada sekali tahu-tahu yang katanya nih spesial dan sangat khusus dari Palu nih, Palu-Palu ini. Ya, Kenapa kita mulai dengan pertanyaan itu? Karena kita ini tidak tahu kalau ada tahu. Karena kita tidak tahu. kita tidak tahu. Saya ingin cari tahu. Siapa yang tahu? Oke. Nah, cari Bisikers, ini kita sekarang ditemani oleh ada Pak Haji ya. Nah, ini dari dapur Afifah. Nanti kita akan lebih jauh lagi berkenalan dengan siapa nih Pak Haji, siapa nih yang punya dapur Afifah ini. Tapi sebelumnya kita ada game kecil. Lagi kita Ada games nih Pak Haji. Kita mau diuji. Seberapa tahu Pak Haji tentang dapur Afifah? Tahu Afifah. Oke. Dapur Afifah bagian daripada tahu Afifah. Afifah. Karena IKM Afifah karena sudah pengembangan ada dapur Afifah. Jadi awalnya itu tahu Afifah. saja. Berubah jadi IKM Afifah karena membawahi tahu Afifah itu sendiri, IKM Afifah, Afifah distribusi, Afifah jadi project. banyak Jadi ya? banyak sudah ada pengembangan usaha. Sudah banyak. Oke, jadi sebutkan hal-hal unik dan yang menarik mungkin tentang tahu Afifah ini. Kita kasih waktu 15 detik, jadi bisa sebutkan sebanyak-banyaknya. Oke. Pertama, Tunggu. Nanti ada timer. Kita mulai dari sekarang. ya, pertama tahu Afifah itu kita punya komitmen bersih, lihat, enak dimakan. Nah, itu komitmen kita. Kenapa tahu Afifah istilahnya bisa berkembang? Salah satunya pertama kebersihan. Kita jaga kebersihan itu sesuai komitmen. Kedua, spesifikasi produk cita rasa. Ya, cita rasa. Renyah. Nah, kalau digoreng mekar. Nah, tahu kalau untuk jadikan misal suatu pengembang usaha, misalnya Mas Joko atau dan sebagainya, tahu itu digoreng harus mekar. Jangan nanti kalau itu kecil, kasihan nanti penjual. Aduh. Nah, tapi kalau dipotongnya kecil, ketika digoreng jadi banyak, maka untung juga lah penjual. Jadi kelebihan mekar. Mekar nih kayak kembang desa. Iya, mekar. Gitu ya. Saya kira bagus, digoreng mekar. Iya. Nanti mungkin tahapan yang berikut inovasinya, begitu makan mekar, jadi mekar di dalam. Jadi langsung kenyang. Baik, Bisikers, kita mau tahu lebih dalam, tapi yang cocok memperkenalkan Pak Haji adalah Pak Suparman, karena beliaulah yang memotivasi awal ya, dan menemukan bakat-bakat dari Pak Haji. Silakan Pak Suparman. Baik, sebenarnya awalnya ini kami di tim produktivitas daerah ingin menilai usaha-usaha atau industri yang sudah berkembang. Kemudian salah satu terlist itu adalah Pak Haji Sabran. Haji Safran. Kemudian dari situ kami menemukan beliau dengan usaha awalnya itu semua menggunakan tenaga manusia. Dari Pak Haji merintis usaha mulai dari 4 orang, 8 orang, 10 orang. Sekarang sudah 50 orang. Ya, 50 orang. Dan berkembang itu dari usaha menggunakan tenaga manusia, sekarang semua mekanisasi. Dan penting sekali di situ adalah kebersihan. Tadi apa yang disampaikan, karena industri tahu ini kan bersentuhan dengan tangan. Dari selama ini kalau industri rumah tangga. Nah, makanya tahu higienisnya ini kebetulan juga terstandarisasi sehingga
Pak Haji terpilih, kemudian kita ajukan secara nasional. Dari situ kemudian kita bina, kita berikan masukan. Jadi sebenarnya secara advice aja. Pak Haji kalau mau usahanya berkembang, tidak boleh gunakan lagi tangan manusia. Mungkin 10-20% boleh, tapi sebaiknya menggunakan alat. Nah, dari situ kapasitas produksi usaha dari Pak Haji ini berkembang. Dari hanya sekitar 2 ton, sekarang sudah 4 ton. 4 ton. Sekarang 4 Yang ton per hari. per harinya. Iya, bahkan bisa mencapai Per 5 hari. ton. Bahkan 5 ton. Bisa, tapi rata-rata 4 ton per hari. Ya. Dan sudah menguasai 40% Pasaran pasar tahu di Kota Palu. Di Kota Palu. Iya. sekitarnya. Iya, seluruhnya. Berarti nggak boleh ada ini inflasi Pak tahu ya, nggak Iya. boleh ada sih. Begitu Pak Haji tidak berproduksi 1 hari, ini hilang di pasar. Bahaya ini. Iya. Aduh. Oke. Karena makanya Pak Haji ini tidak ada libur. Dia menggunakan shift. 4 orang shift. Berarti Pak Ya. Haji ini tidak boleh ada kalender di rumah. Iya Tidak boleh bahaya. ada tanggal merah. Liburnya hanya setahun 7 kali. Apa itu? Oh. 2-3 hari Lebaran, 3 Idul Fitri. hari Idul Fitri, 2 hari Idul Adha, 1 hari Tahun Baru. Nah itu liburnya. Itu aja ya. Liburnya. Jadi nggak boleh kita libur bersama itu. Libur karyawan tetap, Ya. artinya Tapi berganti jatahnya shift ya 1 bulan tuh kira-kira 4 ya. kali, cuma gantian liburnya. Oke. Oh, Ada gantian shift-an. liburnya. Ini namanya Dapur Afifah, tahu Afifah. Ya, toh Afifah. Siapa Afifah itu? Ya, siapa Afifah Afifah itu nama putri. Ah. Jadi ketika saya ini kan dulu sebelum terjun dalam dunia wirausaha, karyawan di sebuah perusahaan. Nah, terus yang anak-anak, ada anak saya yang pertama kedua, nah itu dibesarkan lewat kerja. Nah ini bilang saya, sekarang saya nama usaha ini Afifah. Artinya ngasih makan. Yang ketiga berarti? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, semoga juga berkah nih istilahnya dengan namanya ini. Kalau kakaknya tidak jealous, tidak cemburu. Tidak. dipakai. Nah, sudah tahu juga kan karena waktu itu juga masih kecil-kecil, dia juga masih bayi waktu itu kan. Jadi Saya masih anak syukur. terakhir. Tidak, Ada lagi. terakhir ya? ada lagi. yang keempat. Oh. Ada lagi yang Anak keempat. ketiga. Anak Anak ketiga. ketiga ya. 3, Afifah. Salam Afifah, apa kabar? Baik. Nah ini Keren, ya. ini Prof, ini luar biasa sekali Iya, Prof. luar biasa. Kira-kira gimana Prof dalam Iya. konteks ekonomi ya? Karena kan ini juga dari UMKM menjadi IKM. Iya, iya. Dan tadi terlibat, dan tadi menarik ya, mekanisasi, Iya. tapi dari orangnya 5, sekarang Iya. malah 50. 50. Jadi mekanisasi tidak juga memotong Iya. sumber tenaga Iya. kerja Iya. malah. Iya. Saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Manggeroni pada tahap pertama tadi itu 5K ya. 5K, Ya, ya. Jadi kuantitas, kualitas, kapasitas, kontinuitas, Kemasan. apalagi itu kemasan ya. Saya kira dipraktekkan di Benar sini. semua. Oh, benar. Semuanya ada di ya. sini. Tentunya beliau tidak mudah juga ya Iya. start dari awal itu kan gitu. Sebenarnya apa namanya itu tahu ini itu puluhan tahun yang lalu itu pemerintah Sulawesi Tengah ini mendatangkan para apa namanya itu Boleh bikin tahu. iya yang datang dari Iya. kita punya link Sambil. Pak Haji Iya. Pak Haji tahu ada link kita di tol Iya, itu. betul. Itu puluhan tahun lalu itu. Iya, didatangkan, iya. Itu bukan bagian dari itu, tidak ya? Bukan. Oh, oke. Udah betul kenal beliau, jadi Heeh. karena apa sama pengrajin tahu, jadi kenal Pak Haji Oke. Solihin ya gitu. Oke. Ya boleh kata orang tua angkat juga lah itu beliau. Iya. Karena itu proyek besar Iya. dong. Oh, pernah ada. Milik di Iya. Tondo itu. Ada ini Puluhan ya. tahun yang lalu oleh pemerintah Tengah untuk menggerakkan UMKM di Sulawesi Tengah. Jadi bukan hanya tahu tapi berbagai macam usaha itu kira-kira Dan ini saya sebagai pelajaran jadi sejarah. penasaran juga, Mm-mm. Pak Haji, ini untuk buat tahu ini, berapa prosesnya seperti apa sih dari awal itu? Iya. Awalnya itu dari kedelai kan? Kedelai. Dia gimana Jadi, bisa cerita? ya. Baiklah, saya sampaikan. Jadi proses pembuatan tahu itu bahan utama itu ada kedelai, ya. Itu bahan utama. Nanti ini bahan penolong air. Air. Nanti kemudian ada lagi penggumpal, kogalan namanya itu whey. Jadi berupa apa air tahu orang sebut itu ya, bukan air tahu tapi whey lah kalau bahasa di akademisi. Nah, jadi pertama itu ditimbang lah, artinya kita membuat itu kan 1 kali proses misalnya ditimbang lah. Kalau di
Apipah itu sekali proses itu 16 kilo setengah itu ditimbang. Setelah itu dibuat dalam bak itu langsung, kemudian dibersihkan, disiram langsung, keluar yang kotor-kotoran timbul yang biasanya ada cabang-cabang apa. Sudah murni kedelai direndamlah kurang lebih 2 jam perendaman. Setelah itu dibuang airnya, tiriskan, dicuci lagi bersih. Masuk proses selanjutnya. Tadi proses pembersihan, proses perendaman, proses namanya penggilingan. Digiling ya kurang lebih 15 menit lah satu itu. Kemudian menghasilkan yang namakan bubur kedelai. Untuk membedakan dengan tepung kedelai. Kalau tepung basah, kering. Kalau bubur basah. Ya, jadi harus beda itu. Menghasilkan bubur kedelai. Nah, bubur kedelai itu kemudian masuk proses selanjutnya itu perebusan. Nah, merebus di sini kita menggunakan uap, steam, yang dihasilkan dari boiler. Nah, boiler itu mungkin ada juga nanti kita ceritakan selanjutnya. Boiler itu yang merebus ini kurang lebih hanya 5 menit. 1 menit dibuat dalam bak perebusan yang berupa stainless itu, kemudian dikasih air kurang lebih 150 liter campurannya itu, dengan itu ditembakkan uap itu, buka keran, uap panas, 1 menit mendidih. Nah, setelah mendidih kasih air lagi, kurang lebih nanti 5 menit masak. Nah, setelah itu masuklah proses selanjutnya itu penyaringan. Nah, kalau dulu menyaring kita pakai manual, mungkin Pak Purwana lihat. Nah, sekarang sudah tinggal dibuka keran aja, masuk ke dalam alat saring. Jadi diluncurkan. Jadi kayaknya ini menurun gravitasi kan. Karena dia berputar di sana baliknya, diisaplah sedot. Masuklah nanti penyaringan itu ada menghasilkan namanya sari kedelai. Nah, dimasuk langsung dalam bak, buka keran. Ada itu. Nah, setelah itu sudah habis tersaring, ampasnya dibuang. Nah, itu yang tadi inilah air tahu tadi masuk dalam bak tadi itulah bedanya larutan air tahu dengan larutan tapioka atau larutan sagu. Nah, itu mungkin patinya mengendap sendiri kan, kalau saring. Kalau ini tidak, dia tetap begitu, berupa emulsi kayak susu. Nah, bagaimana supaya dia ini jangan menggumpal? Dikasihlah namanya larutan penggumpal, koagulan. Nah, diambil, ditaruh sedikit-sedikit, diaduk, ada tekniknya mengaduk. Nah, tuh kalau kita tekniknya betul-betul perhatikan mengaduk itu. Lama-lama sudah, akhirnya menggumpallah dia itu, sari kedelai tadi itu. Terbentuklah ada larutan tadi sarinya menggumpal, dan terbentuk juga air W lagi. Nah, sudah. Nah, yang kemudian air ini yang larutan W ini tadi ditampung ke dalam bak untuk menggumpalkan selanjutnya. Kalau kebanyakan biasanya itulah yang terbuang jadi limbah. Jadi sudah terbentuklah tadi itu gumpalan di dalam itulah sudah tahu sebenarnya. Ya, cuma ini harus diberi bentuk. Nah, jadi dibasuk dalam proses selanjutnya itu pencetakan. Dicetak ya. Nah, kalau di tahu Apipah itu cetakannya itu ada huruf A. Nah, jadi ketika dilapisi kain, huruf A itu di lubang-lubang gitu dicetakkan, lapis kain dimasukkan itu untuk apa tadi itu sari tahu tadi yang sudah berupa yang gumpal cetak, baru itu dipres. Nah, nanti dipres sudah habis airnya dibalik. Nah, terbentuklah nanti tahu Apipah itu A di atasnya. Nah, itu membedakan dengan produk lain. Jadi ketika tanya, tahu mana? Tahu Apipah. Mana huruf A? Kalau ada huruf A kan orang karena kita sudah branded kan, sudah. Jadi untuk misalkan orang tahu ada ya huruf timbul dia di tahu itu. Nah, sudah jadilah itu tahu, ditaruh di dalam, dipasang itu ditaruh di papan stainless terbalik. Sudah itu yang ukuran 50 x 50 tebalnya 8 itu. Ya beratnya 10 kilo. Nah, harga di percetak tuh 50.000. Berarti kalau 1 kilo sudah 5.000 harganya supaya mudah saja kan. Nah, itu. Begitulah proses selanjutnya. Nah, ini Pak Prof, Pak Suparman dan Bisikers, ini tahu bukan sembarang tahu, karena tadi dalam proses yang diceritakan tadi ada yang keunggulannya, yaitu zero waste. Nah, ini bisa dijelaskan nih tentang zero waste. Jadi dalam proses barang itu biasanya kan ada yang namanya limbah. Khususnya di tahu itu ada limbah. Limbah itu ada 2, limbah padat, limbah cair. Nah, kalau limbah padatnya sudah tidak ada masalah berupa ampas. Sebelum masuk tadi kan disaring ampas. Ampas itu jadi makan ternak. Ternak apa kalau sudah makan ampas itu ketagihan dia. Nah, jadi kalau sapi cepat gemuk. Bisa bahkan itu ampas bisa
Kalau memang apa konsumsi bisa dibuat roti, brownies. Saya pernah istri buat itu dari ampas jadi kue brownies. Langsung Iya. makan? Dimakan orang nggak tahu kalau itu. Aduh, apa-apa. sebenarnya kalau mau dikembangkan itu bisa. Ini yang penting. Cuma ya itulah ya kan. Tapi jadi coba itu kandungan protein juga tinggi Tinggi. ampas Protein itu masih ya. tinggi, Bahkan ya? menurut penelitian dia tinggi, itu tinggi sekali itu karena ada protein kulit yang ada di ampas itu. Oke. Jadi itulah. Jadi ampas pekan sapi. Kemudian limbah cair. Nah, limbah cair inilah masalah kadang-kadang makanya itu pabrik tahu biasanya harus dekat pinggir sungai untuk mengalirkan. Nah, jadi kalau kita sebelum kita masuk ke dalam digester namanya. Masuk digester, reaktor sehingga mengurangi kalau dalam lingkungan itu mengurangi nilai COD, BOD, Pak, kan. Chemical oxygen demand, Purifikasinya, ya, demand. penyerahan. Sehingga kalau COD, dibuang ke BOD. sungai lagi sudah Aman. aman. Tapi kadang-kadang itu juga kita manfaatkan ngairi Bisa masuk rumput ke karena luas tanah di rumput belakang di belakang. karena di belakang rumput untuk makanan sapi. Oke. Jadi subur sekali. Jadi nggak repot itulah. Masih ada bahan Artinya mendekati organiknya ya zero waste itu di situ. Jadi istilahnya bermanfaat semua itu Nggak istilahnya. ada yang benar-benar Chemical membahayakan. biology. Iya, jadi chemical. limbah itu. Jadi itulah. Kemudian di reaktor juga kan ada masih lumpur-lumpur selurin itu kita ambil untuk memupuk tanaman apa segala. Jadi tanaman tuh alhamdulillah bisa subur dengan itu kan, menggemburkan tanah apa. Oke. Termasuk sapi. Sapi. Iya, coba. Sapi. Nah, Sapi sapi itu gimana? ampasnya tadi ya. Ampas. Dapatnya tadi yang dari tanaman hijauannya tadi. Ya. Karena subur rumput, sapi juga Nah, Oh, jadi untuk dicampur apa? Iya, Pemupukan. makanan sapi. makan sapi. Jadi makanan apa jadi pupuknya untuk Iya, itu? rumput. Jadi Rumput makan pupuknya buat- sapi, jadi luar Oh, biasa. Jadi ada sirkular Iya, ekonomi. sirkular. Wah, luar biasa. Apa COD, BOD itu harus diamankan sebelum dibuang ke sungai atau ke Iya. danau atau ke karena kalau dia dibuang ke situ akan menyuburkan danau atau sungai. Iya. Yang itu tumbuhan-tumbuhan itu mungkin akhirnya berebut oksigen, mati Iya. biota di laut dengan itu. Karena sungai itu kan Gitu ceritanya. tempat hidupnya Iya. bukan hanya yang lain perlu oksigen di Iya, sungai itu, biasa- maka dikurangilah biasanya artinya. eceng gondok dan sebagainya iya. atau Kan tanaman-tanaman baseline-nya rumput, Pak, rumput-rumputan. Basic keilmuannya Pak Haji kan Pertanian, sebenarnya kehutanan saya, Oh, satu kehutanan. Insinyur kehutanan. Oh gitu. Iya. Jadi ilmunya langsung implementasi, Dipraktekkan langsung. dipraktekkan langsung, Iya. luar biasa sekali. Beliau urus hutan, saya urus pertanian. Iya. Cuma kita kan dasar Iya. pertanian ada. Iya. The forest is a mother of agriculture. Iya. Hutan adalah ibunya pertanian. Pertanian. Iya. Dan ini juga menarik juga kalau kita kaitkan dengan isu-isu sekarang ya. Kan ada rencana makan siang gratis tuh ya. Nah ini jangan-jangan bisa jadi salah satu sumber ya. Lauk untuk makan siang. Itu Nah, termasuk ampas-ampas tadi bikin Iya. roti itu. Jadi ini tahu Kandungan tahu Pak Iya, apa ya? jadi tahu itulah ada mungkin Bapak ya ada saya bilang boleh katakan keajaiban kedelai. Jadi satu-satunya tanaman yang kaya akan protein itu kedelai. Jadi kalau penelitian dia itu proteinnya itu 4 kali protein telur, 2 kali protein daging. Kandungan, iya, Iya. luar biasa jadi ini Kita makan kedelai. telur Jadi saja, makanya itu kedelai kalau kita busuknya itu busuk sekali berbau. Nah itu karena hanya mungkin karena amoniak. protein tadi, Iya, amoniak amoniak, tadi, iya. protein Iya. itu tadi. Beda kalau hanya mineral Iya. kan kayak sayuran Iya. biasa. Mungkin tidak Jadi terlalu yang berbau. 2 kali telur. 4 kali telur, Telur. 2 kali daging. Oh. Protein daging. Dia jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Oh, Yang kaya akan nabati. protein nabati. Iya. Protein nabati. Tapi artinya kalau di compare dengan tempe gimana? Iya sama. Makanya itu ada pernah cerita kan di zaman Belanda Jepang, ada itu Belanda itu diblokade sama Jepang. Tempat itu nggak ada apa ikan-ikan apa. Tapi orangnya kok tidak busuk apa, sehat apa. Ternyata ya makan tahu tempe itu lauknya. Artinya nggak bisa gini, kalau antara tahu dengan tempe sama atau untuk prosesnya segala Tidak sama. Kenapa pilihnya tahu nggak tempe? Nah itulah. Itu pilihnya tempe. tahu. Kenapa ya pertama kalau tempe itu kan Pak menghidupkan jamur. Kita tahu itu mungkin 4 hari 3 hari kemudian baru tahu itu jadi enggak. Kalau tahu kan langsung deh kita Ada sekian jam tahapan yang jadi. berbeda. Iya. Oh, oke. Bisa Tahapannya gagal tadi kalau fermentasinya sehari. apa pun apa. Jadi itu. ikut serta ya. Nah, ini prosesnya Jadi bagus kedua, saja. Oh, iya, kedua. Pengusaha tempe itu mudah. Iya. Mudah apa artinya siapa aja bisa melakukan. Iya. Jadi
suatu usaha itu kan Persaingannya ada ini ya ya. persaingan. Jadi kita tuh, saya dulu pertama unggul tuh banyak secara komparatif saja dulu. Kita ada, orang tidak ada. Nah, seiring perkembangan kita menguasai apa betul, biar orang ada apa, berarti saya unggul secara kompetitif. Iya, Jadi sudah ada selangkah pertama dulu. degree komparatif dulu kita, nanti akhirnya degree competition. Betul, Iya, betul. kan, Ini itu. bahasa lain dari the only one dan the number Padahal one. pengusaha tahu loh, Iya. tapi isi ilmunya luar biasa. Pasti tahu segalanya. Karena dia Iya, tahu, tahu. benar. Kalau tempe nggak tahu semua, ya, betul. Sedangkan dia tahu bikin tempe. Kalau Iya. tempe nggak bisa Dia bikin tahu, tahu. Tempe belum tentu bisa bikin Tapi, tahu. tapi tadi betul yang Pak Haji bilang, tempe itu gak mudah karena kita di sekolah juga Iya. prakteknya pasti kan Oh, buat iya. Ada tempe. tempat sedikit Buat aja bisa apa, orang iya. olah. Sehingga mungkin kalau apa orang menjamur pembuatan. Kita tuh jangan usaha yang artinya pertama yang tingkat kesulitan yang lebih berat itu kan persaing kurang, ya. Nah, jadi persaing kurang itulah kita. Nah, jadi, Padahal kalau kita- nah, ketika kita menguasai itu betul dengan apa, otomatis biar ada pesaing lagi, tapi kita sudah duluan. Udah ini ya. Kalau di manajemen strategi namanya Blue Ocean dan Nah, Iya. Red Ocean. Red Ocean. Di- Pak Haji masuk ke Ya, Blue Blue Ocean. Ocean. Ya. Oh, luar biasa. Nah, tapi ini ngomong-ngomong tadi, kenapa di Sulteng masih ada ngomong stunting ya? Padahal ini sebenarnya kan sumber protein Oke, tinggi. ya, sama-sama protein. Apa kita kurang banyak makan tahu atau tahunya masih baru di Palu ya, belum sampai keluar? Saya kira Gizi. tahu ini Pak sudah sampai ke gunung-gunung. Udah sampai keluar Orang-orang kan ya? Dah itu sudah tahu Oh, sudah kenal banyak semua lagi yang suka ya? apa iya. Oh, luar biasa. Berarti ini Tapi harus insya Allah ya. Kapasitasnya mungkin Iya, makannya, mungkin makannya. caranya. seminggu sekali Iya, baru makan atau tidak Iya. sering. Ya. Mungkin yang belum tersentuh di diskusi kita ini adalah tentang bahan baku. Nah, ya. Iya. Sumber ini Pak. Iya, iya. Sumber Dari- kedelainya sendiri benar. itu datang dari mana, disiapkan di Iya. mana dan sebagainya. Itulah ini kita sebenarnya kedelai ini Indonesia kan negara agraris. Tapi ya ironis juga memang kita 70% masih impor kedelai. Oh, Nah itulah. 70% Jadi ya. apalagi dengan tahu pipa dan produksi skala besar itu otomatis untuk menggunakan lokal itu tidak cukup. Berarti kita ke impor. Tapi alhamdulillah artinya kita juga membina petani-petani. Nah, jadi ada memang suatu saat impor itu susah karena kita bina petani. Dari petani banyak Pak. Jadi kita tidak kekurangan. Salah satu waktu kita ditanya Mana dulu. sumbernya sekarang Pak? Yang kita Gimana bina sekarang? itu Yang dari sekarang di ini. daerah daerah Biromaru, Iya, Sigi, sampai ke Bangga, sampai ke itu kita datang terus, kemudian ke Poso juga ya sampai ke Ampana. Oh, Kita keren. kasih bibit itu Pak. Bahkan kita bina, kita perkenalkan sistem tanam pakai mesin yang dulu nugal tapi pakai mesin sudah kita. Nah, Yang itulah. membina ini Pak Haji sendiri yang Iya, kita sendiri. membina. Kita sendiri yang Menjaga bina. supply chain dari Supply itu produk tadi, itu ya. tadi, Pak Haji. Jadi alhamdulillah artinya 1/4 itulah kita bisa sudah dipenuhi oleh Tidak dengan dinas pertanian ikut serta. tidak. Keren. Jadi sudah Mandiri 1/4 berarti. sudah dari petani sudah mensuplai kita. Berarti yang lainnya masih impor. Iya, yang lainnya masih impor. Impornya Karena dari mana? tiap hari Impornya 4 itu sebenarnya ton. sih dari USA, tapi kita Amerika. lagi importir Amerika ya. Memang dari dulu memang. Dari dulu. Kita masih punya sekitar 4 ton, Amerika itu sudah 15 ton per Iya. hektar. Ini Produktivitasnya. apa proses penanaman kedelai memang susah di Sulteng? Tidak juga Pak. Enggak sebenarnya ya. Tidak. Cuma Justru orang belum terbiasa. Coba iya, mungkin makanya kita kasih perkenalkan mereka sudah kenal. Itu dulu mereka mau nanam di mana pasarannya. Nah itu juga ya pemasaran. Sekarang Oh, iya, dengan iya, kita langsung kita anukan, mereka sudah yakin. Oh, ini Tapi keren. alhamdulillah sekarang artinya sudah semangat mereka. Keren. Satu hari bisa 100 kilo, ada 300 kilo keren. datang dari berbagai tempat. Kita terima terus. Keren, Tidak pernah kita apa. Keren. Dan kita selisihkan harga. Kalau impor misalnya harga 13-12, dia 11 karena distribusikan dekat. Lebih dekat. ya, ya. Tapi secara kualitas antara impor sama ini sama. Sebenarnya untuk di tahu kedelai lokal itu lebih baik dibandingkan impor. Karena dia mempunyai saripati itu lebih banyak 5%. Sensasi dari kita Iya, yang iya. kita dibandingkan impor. Kedua kita rasa. Kita Kita rasa lebih enak, dia lebih gurih. Ya itulah. Lokal. Kalau impor itu ada namanya asam Ya, alami. kondisi tanah ya. Kondisi itu. Sebenarnya lebih baiknya itulah. Ini sebenarnya juga ada itulah yang memang saya sebenarnya keunggulan lokal dari kedelai untuk Tadi tahu. untuk digagas itu Pak. Kalau gitu Untuk saya- pembinaan itu. Kita Iya. harus pada pembinaan ya. Iya. Biar Bisa. hulunya makin Iya. Jadi Match nanti antara kita petani kurangi dengan- sampai mendekati 100%. tahun-tahun pertama Pak ya, waktu kita produksi sampai 1 ton aja itu di lokal terus. Tapi kan tidak mencukupi iya, nggak cukup. dengan adanya. Jadi impor tuh masuk. Tadi Kayak Biro Maru apalagi di Biromaru sampai ke Poso. di Pokoknya Naputa Sigi, ada kemudian Sigi. Poso itu. Iya, bisa juga dari Parigi, Pantai Barat. Parigi. Masuk iya.
Itu tapi Itu sporadis kalau masuk. di totalnya itu bisa ditahu berapa hektar semua totalnya Ya. yang dibina itu? Sebenarnya kan produksi kedelai itu kan masuk kalau kita ini rata-rata 1 hektar tuh saya lihat ya di 1 ton kok 1,2 lah. Oh, kecil sekali. Kecil sekali, belum bisa itu. Tapi tadi kan sehari 5 ton. Berarti butuh berapa ton untuk 4 sumber? ton. Jadi kita tuh bayangkan sementara ini 1/4-nya itu lokal. Sampai 4 kontainer itu 23 kali 52 ton tuh datangnya dari Jawa, dari Maksudnya luar. kan tadi untuk memproduksi ini kan 5 ton per hari, 4 ton per hari. 4 ton Itu butuh sudah. berapa kedelai berapa ton? Butuh Kedelai kedelainya berapa? Pokoknya kalau butuh misalnya dari produksi. Iya, Nggak, kan produksi kan udah 4 ton. 4 ton 1 hari. Satu hari. Berarti Butuh berapa kedelai? Pokoknya 1 bulan tuh kita masuk ke paling sedikit tuh harus 120 ton. Oh, 120 ton. 1 bulan. Itu Pak, saya OTW Bahkan 150 harus ada tanam stok. kedelai. tanam kedelai. 150 ton. Jadi stok di apa itu harus Di ada gudang. terus gudang. Jadi ketika untuk stok setengah sudah masuk lagi. lagi. Yang Dan sampai itu seperempatnya dari lokal. dari lokal. 75% buat berarti kedelai. Sedikit sekali, dari 75%. sana, Nah, jadi 120 tuh seperti 30 ton, sedikit sekali. Iya. Peran pemerintah, dinas Nah, pertanian memang di mana ya? tadi semua usaha di Sulawesi Tengah khususnya kelemahannya di situ, Iya, di supply chain dari bahan baku, Dari bahan baku, materialnya, Iya, yang iya. lemah. Ah, Baik, kita luar Jadi biasa. katakan ya. salah satu pertanian. kerja sama dengan apa Ya, SI ISE dan dengan BI, kita orang dengan kita pertanian harus apa yang bisa kita mengangkat ini. lakukan ya? Jadi PR Jadi lagi. PR ya. Iya. Baik, Bisiker, ini terima kasih sekali. Wah, luar biasa. Luar biasa informasi yang dapat kita terima pada kesempatan kali ini. Dan ini menarik karena pada saat yang ngomong tentang sebagai penyangga IKN, tapi ternyata kita sendiri untuk di lokal aja kita masih perlu gitu ya, sesuatu yang bisa kita angkat sehingga bisa tidak hanya untuk kita, tapi untuk IKN bahkan untuk ekspor. Dan ternyata juga lokasi kita cukup luas untuk kita bisa mengembangkan berbagai macam sumber tanaman, termasuk tadi kedelai. Dan ini juga semacam motivasi buat para bisikers yang kalau ingin juga menanam kedelai. Karena khususnya di daerah sekitar Palu sudah ada penampungnya nih dari Dapur Afifah. Sehingga ayo yang belum tahu nanti BI sama ISE akan coba buat workshop, pelatihan pendampingan buat yang tertarik untuk menanam kedelai. Saya pendaftar pertama deh. Pak. Pendaftar pertama ya. Pertama. Kedua, ketiga. Saya mendaftar untuk panen. Panen ya. Baik, terima kasih Bisiker. Sampai ketemu lagi, jumpa lagi di episode berikutnya. Bisik BIC sharing informasi dan kebijakan.